Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat dan masih punya semangat untuk belajar meskipun belajarnya masih dalam keadaan online. Ya, anak-anakku semua, di minggu lalu kita sudah membahas tentang berbagai macam perangkat keras untuk mengakses internet. Ada apa saja? Ya, ada hub, ada router, ada repeater, ada switch, dan lain-lain sebagainya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang komunikasi data. Nah, untuk sebelumnya, Ibu akan uraikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari materi hari ini. Baik anak-anakku semua, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi data. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian nantinya dapat menjelaskan pengertian komunikasi data. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan komponen-komponen komunikasi data. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan media komunikasi data. Dan yang keempat, diharapkan kalian nanti dapat menyebutkan jenis-jenis dari komunikasi data. Nah, sekarang apa sih komunikasi data itu? Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi, misalnya melalui kabel. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jaringan komputer. Jaringan komputer adalah hubungan dari komputer satu dengan komputer yang lainnya. Jadi anak-anakku, jika komputer yang satu dengan komputer yang lainnya itu sudah terhubung satu sama lain, berarti tentunya akan dimungkinkan bisa terjadi pertukaran data atau disebut juga komunikasi data. Nah, sejauh mana sih efektivitas sistem komunikasi data? Nah, efektivitas komunikasi data itu tergantung dari satu, pengiriman. Sistem harus mengirimkan data ke tujuan, lalu data harus diterima oleh perangkat yang dimaksudkan atau pemakai dan juga hanya oleh perangkat atau pemakai. Yang kedua, akurasi. Sistem akurasi harus memberikan data, tentunya data itu harus akurat. Data yang telah diubah dalam transmisi dan meninggalkan sumber, data yang tak dikoreksi tentunya tidak dapat digunakan. Yang ketiga adalah ketepatan waktu. Terlambat dikirimnya data, maka hal tersebut tidak akan berguna. Dalam kasus video serta audio, pengiriman waktu yang tepat berarti memberikan data seperti yang diproduksi atau seperti aslinya dalam urutan yang sama ketika dibuat dan tanpa penundaan yang signifikan. Semacam ini disebut dengan pengiriman transmisi real time. Bayangkan anak-anak, jika sebuah video itu terlambat dalam mengirimkannya ataupun terjadi delay, maka video itu urut-urutannya itu tidak akan sama seperti yang telah dibuat, ataupun nantinya audio sama video atau gambarnya itu tidak sinkron. Yang kedua,
komponen komunikasi data. Tentunya dalam sebuah komunikasi data atau pengiriman sebuah data itu ada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Siapa saja yang terlibat? Yaitu yang pertama adalah pengirim. Pengirim itu adalah piranti atau perangkat yang mengirimkan data. Yang kedua, jikalau ada pengirim, tentunya juga ada penerima. Penerima ini adalah piranti atau perangkat yang menerima data. Yang ketiga, yaitu adalah data itu sendiri. Data itu apa? Data itu adalah informasi yang akan dipindahkan atau dikirimkan. Yang keempat, yaitu tentunya harus ada medianya, media pengirimannya, media ataupun saluran yang dapat digunakan untuk mengirimkan data tersebut. Yang kelima adalah yang dinamakan protokol. Protokol itu adalah aturan-aturan yang berfungsi untuk menyesuaikan atau menyelaraskan pengiriman. Nah, itu tadi ada 5 komponen yang masuk dalam komunikasi data. Anak-anakku sekalian, salah satu komponen komunikasi data tadi ada yang dinamakan media transmisi. Media itu adalah perantara pengiriman data. Media transmisi itu dibagi menjadi 2, yaitu bisa lewat kabel. Media kabel sering disebut juga guided media, yaitu media yang mengendalikan gelombang dalam jalur fisik kepada si penerima data. Contohnya fiber optik, UTP, dan kabel koaksial. Nah, kemarin kita sudah membahasnya tentang macam-macam kabel tersebut. Yang kedua, bisa melalui tanpa kabel atau sering disebut nirkabel atau wireless. Ini disebut juga dengan unguided media. Media tanpa kabel menyediakan alat untuk mentransmisikan gelombang, akan tetapi itu fungsinya tidak mengendalikannya. Contohnya WiFi, Bluetooth, infrared. Nah, elemen pokok komunikasi data itu ada apa saja? Yang pertama ada transmitter. Transmitter adalah suatu perangkat komunikasi yang bisa menyalurkan sumber informasi ke dalam sistem komunikasi. Nah, transmitter ini adalah perangkat yang menyalurkan sumber informasi ke dalam sistem komunikasi. Yang kedua, receiver. Receiver itu penerima, yaitu suatu perangkat yang memiliki fungsi untuk menerima sumber informasi dari sistem komunikasi. Nah, di sini ada 3 jenis transmisi, yaitu 1 simplex. Simplex ini adalah sistemnya itu satu arah, adalah transmisi yang hanya terdapat 1 transmitter dan 1 receiver, yaitu hanya terdapat 1 pengirim dan juga 1 penerima. Contohnya siaran radio ataupun siaran TV. Nah, komunikasi di sini adalah sifatnya satu arah dan tidak ada feedback satu sama lain. Yang kedua, half duplex adalah transmisi di mana keduanya sudah dapat mentransmisikan data baik menjadi transmitter maupun menjadi receiver. Tetapi transmisi ini hanya
dapat mentransmisikan secara bergantian. Misalnya, saat stasiun A menjadi transmitter, maka stasiun B menjadi receiver. Begitupun juga sebaliknya. Misalnya, contoh SMS, chatting, walkie-talkie, dan lain-lain. Nah, di sini adalah setengah ya. Ini bersifatnya setengah. Jadi, setiap transmitter itu bisa menjadi receiver maupun transmitter. Tetapi itu bisa dilakukan hanya secara bergantian. Kalau bersamaan itu tidak bisa. Yang ketiga, full duplex, yaitu suatu jenis transmisi di mana kedua stasiun sudah dapat ditransmisikan secara bersamaan, di mana stasiun A bisa menjalankan transmitter dan receiver pada saat bersamaan. Data dapat ditransmisikan kedua arah secara bersamaan, seperti contohnya telepon genggam maupun HP. Nah, di sini sifatnya sudah dua arah. Jadi, misalnya hanya ada satu perangkat. Nah, satu perangkat tersebut itu bisa menjadi transmitter maupun receiver. Baiklah anak-anak, itu tadi yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu tentang komunikasi data. Semoga anak-anakku sekalian bisa memahami dan mempelajari materi-materi tersebut dengan baik. Nah, anak-anakku sekalian, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.